Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan aturan terkait penggunaan skuter listrik. Isinya diantaranya adalah pengoperasian skuter listrik hanya berlaku di area khusus yang berizin serta dilarang di jalur umum seperti jalan raya, dan aturan baru itu ditargetkan akan berlaku pada Senin pekan depan. Menunggu terbitnya regulasi, ada beberapa hal yang harus ditaati oleh operator e-skuter. Yang pertama bahwa operator wajib beroperasi hanya di kawasan khusus atau kawasan tertentu setelah mendapatkan izin dari pengelola kawasan. Selanjutnya untuk operasional di jalan raya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita pahami bersama bahwa saat ini keberadaan e-skuter itu sangat membahayakan. Apakah itu bagi keselamatan pengguna e-skuter itu sendiri maupun oleh pengguna jalan lainnya. Dan untuk mengetahui seperti apa penerapan aturan mengenai penggunaan skuter listrik, kita akan terhubung dengan Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar. Pak Fahri, selamat sore. Selamat sore, Mas. Tadi disebutkan oleh Dirlantas Pak Fahri bahwa ada dua bentuk penegakan hukum bagi pengguna skuter bila melanggar aturan, yakni teguran dan juga tilang. Nah, bagaimana proses penilangan? Apa yang membuat seorang pengendara skuter listrik ditilang? Ya, betul. Jadi kami bersama dengan Pemprov DKI Jakarta, kami telah menetapkan bahwa skuter elektrik ini sebagai personal mobility device atau alat mobilitas personal. Di mana tentunya alat ini awalnya adalah micromobility, yaitu digunakan oleh masyarakat untuk sebagai feeder menuju ke suatu tempat. Tetapi kami melihat bahwa fenomenanya alat mobilitas personal ini banyak digunakan di jalan raya. Oleh karena itu dari pihak kepolisian bekerjasama dengan Pemprov DKI, dan tentunya kami mendengar masukan dari komunitas skuter elektrik Indonesia, dan kami juga mendengar masukan dari ITDP, dan kami tetapkan beberapa regulasi. Salah satunya adalah berkaitan masalah klasifikasi jalan yang bisa dilintasi, di mana pada klasifikasi jalan ini, jalan yang ditentukan adalah pada kawasan tertentu. Kawasan tertentu itu adalah kawasan misalkan seperti kayak bandara. Ya, tempat-tempat yang kami tentukan itu adalah kawasan tertentu yang sudah mendapat izin dari pengelolanya. Misalkan seperti kayak bandara, tempat wisata, maupun stadion. Tapi sekali lagi, harus mendapatkan izin dari pengelolanya. Baik, kalau Dan dari juga, informasi yang didapatkan Pak Fahri, mohon maaf, ini artinya seperti Ancol dan GBK, skuter listrik hanya akan diperbolehkan beroperasi di daerah-daerah itu, GBK, Ancol, dan mungkin beberapa tempat lain. Ya betul, tetapi sekali lagi harus mendapatkan izin dari pengelolanya. Ya, sekali lagi dapat izin dari pengelolanya. Artinya Pak Fahri, skuter listrik sudah tidak akan kita temui lagi di jalan raya, di trotoar, dan juga jembatan penyeberangan orang. Betul, jadi sudah kita tetapkan bahwa hanya kawasan tertentu saja yang akan dioperasionalkan atau boleh dioperasionalkan oleh skuter elektrik. Pak Fahri, ini kalau saya melihat aturannya yang ini menginduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, artinya akan ada syarat-syarat bagi mereka yang bisa menaiki skuter listrik ini. Salah satu syaratnya adalah usia 17 tahun. Selain itu, apalagi syarat-syaratnya Pak Fahri? Ya, memang kita ada beberapa klasifikasi dan kriteria bagi pengendara skuter listrik. Yang pertama yaitu terkait masalah batas usia, yaitu 17 tahun. Ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan juga bagaimana pengendara itu pada saat berkendara, di mana saat berkendara dia harus menggunakan helm, harus menggunakan alat pelindung siku dan lutut, juga menggunakan rompi pada malam hari yang menggunakan reflektor. Termasuk juga standar keamanan dari otopet atau skuter elektrik itu sendiri, di mana skuter listrik tersebut harus juga menggunakan reflektor. Selain itu juga sekali lagi bahwa klasifikasi jalan ini juga sudah kita tentukan, di mana klasifikasi jalan ini juga harus di jalan yang sudah ditentukan, yang sudah mendapatkan izin dari pengelolanya. Baik, artinya aturan akan semakin ketat begitu. Terkait dengan keamanan, kabarnya dari pihak operator pemberi sewa skuter listrik ini sudah mengurangi kecepatan maksimum dari skuter listrik tersebut, Pak Fahri. Ya, sampai saat ini kita masih akan menyusun regulasi, termasuk batas kecepatan, karena sekali lagi bahwa alat personal mobilitas personal ini memiliki variannya ya. Ada skuter, ada opet-opet,
yang memiliki batas kecepatan yang berbeda-beda. Tetapi kami melihat bahwa perlunya dibatasi kecepatan karena untuk tidak berdampak terhadap potensinya terjadinya kecelakaan lalu lintas. Maka batas kecepatan itu akan kita tentukan yaitu 15 km per jam. Baik, Kompol Fahri, terima kasih dari Ditlantas Polda Metro Jaya atas informasi dari Anda di Metro hari ini. Selamat sore Pak Fahri.